The title for today's message is entitled An Hour a Day for a Year. Kabaran pada Sabat pagi ini berjudul 1 jam sehari selama setahun. You see, today I would like to make an appeal to you based on this title. Saya hendak memberikan himbauan bagi kita semua berdasarkan judul ini. And you'll understand more as we go along. Dan kita akan memahami sebagaimana kita belajar. And today in God's Word, I want us to look at the parable of the talents. Pekabaran Alkitab pada pagi hari ini kita akan lihat dari perumpamaan tentang talenta. And it's found in Matthew 25, 14 to verse 30. Kita bisa lihat dalam buku Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. And it says, "For the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country, who called his own servants and delivered unto them his goods. And unto one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, to every man according to his several ability. And straightway took his journey." Kita baca ayat 14 dan 15. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Okay, before we go any further, let us just bow our heads for a quick word of prayer. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Our loving and gracious Father, as we go into your word, we pray that you will open our minds. Bapa kami yang di sorga, sebagaimana kami membuka akan firman-Mu, kiranya Engkau menguasai pikiran kami. As we study this parable, may it move us to use all of our talents for your honor and glory. Sebagaimana kami mempelajari akan perumpamaan ini, kiranya kami menggunakan seluruh talenta yang Kau karuniakan untuk kemuliaan nama-Mu. May you be with each one of us here today. Bersama kami pada hari ini. And I pray that your blessing will be upon us in Jesus' name. Dan kiranya berkat-Mu boleh menjadi bagian kami. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. In this parable, we see that it is talking about a man who went to a far country. Dalam perumpamaan ini kita melihat ada seorang yang mau pergi ke luar negeri. And this man represents Jesus Christ. Orang ini melambangkan Yesus Kristus. And the far country to which he went is heaven. Dan negeri yang jauh atau luar negeri yang dimaksudkan adalah sorga. Now you might ask, so what does the word kingdom of heaven represent? Lalu apa maksudnya dengan hamba-hambanya? We know that the far country represents heaven. Kita tahu bahwa negeri yang jauh itu atau luar negeri adalah sorga. And so the kingdom of heaven must represent something different. Oh, maksudnya tadi adalah apa maksudnya daripada kerajaan sorga? Karenanya kerajaan sorga ini pasti melambangkan sesuatu yang berbeda. In Christ's parables, he often used that phrase, kingdom of heaven is like this. Dan Yesus seringkali menggunakan kalimat seperti ini, yaitu bahwa kerajaan sorga itu seperti ini. You see, the kingdom of heaven represents God's spiritual kingdom. Kerajaan sorga ini adalah melambangkan kerajaan rohani Allah. It represents, or each one of us is a part of that spiritual kingdom. Itu adalah melambangkan kita sebagai bagian daripada kerajaan rohani tersebut. So this parable is showing how God's spiritual kingdom works. Jadi perumpamaan ini menggambarkan bagaimana kerajaan rohani Allah itu bekerja. We see that Jesus was here and then he went to heaven. Jadi kita lihat bahwa Yesus ada di dunia, kemudian dia kembali ke sorga. But before he went, he called his own servants and delivered to them his goods.
Tapi sebelum dia kembali ke sorga, dia panggil semua hamba-hambanya dan dia percayakan hartanya. And when it says his own servants, it represents all of us. Dan semua hamba-hambanya ini lambang kita semua. Not just the pastors, not just the elders, it represents everyone that is Christ's disciple. Jadi ini bukan hanya para pendeta atau para ketua, tapi kita semua murid-muridnya. And God has delivered to us his goods. Dan Tuhan mempercayakan hartanya kepada kita. And in the parable, these goods are represented as talents. Dan dalam hal ini, harta yang dipercayakan itu digambarkan sebagai talenta. Verse 15 tells us that in the parable, Jesus has 3 servants. Dalam ayat 15 ini, dalam perumpamaan tersebut, Yesus mempunyai 3 jenis hamba. And to one he gives 5 talents, to the other 2, and to the other 1. Kepada yang pertama dia berikan 5 talenta, kemudian yang berikutnya 2, dan yang berikutnya 1. Now, we might ask, why did they not receive the same amount of talents? Mungkin ada yang bertanya, kenapa tidak semuanya menerima talenta yang sama jumlahnya? But the verse tells us, to every man according to his several ability. Jawabnya dalam ayat tersebut yaitu masing-masing menurut kesanggupannya. So God gives to us according to how we can use these talents. Jadi Tuhan memberikan kepada kita talenta menurut kemampuan kita untuk menggunakan talenta tersebut. According to our potential. Menurut akan potensi. Because God would not give us a talent that he knew we could never use. Jadi dia tidak akan memberikan kepada kita talenta yang mana dia akan kehilangan. And so that's why it differs. Jadi oleh karena itu masing-masing berbeda. Now, I would like to ask you the question, what do the talents represent in our lives? Pertanyaan bagi kita semua adalah, apakah lambang daripada talenta ini dalam kehidupan kita? It's something for us to think about. Ini adalah sesuatu yang perlu kita pikirkan. And I have a little list of things that it could represent in our lives. Saya punya daftar untuk beberapa hal yang boleh menjadi gambaran tentang talenta ini dalam hidup kita. It could be the gifts of the Spirit. Itu dapat menjadi karunia roh. For instance, God gave to some the spirit of prophecy. Sebagai contoh, Tuhan memberikan kepada beberapa karunia bernubuat. You see, the talents might not only be our natural abilities. Yang dimaksud adalah tidak selamanya itu adalah kemampuan alami kita. It can also be spiritual gifts. Itu dapat merupakan karunia roh. When someone has this gift of the spirit of prophecy, pada waktu seseorang memiliki karunia bernubuat, this is not something that he naturally has. Itu bukan sesuatu yang secara alami dia miliki. He can only receive a prophecy if God gives it to him. Dia hanya dapat memiliki itu karena Allah memberikannya kepada dia. Another talent is our mental faculties. Talenta yang berikutnya adalah kemampuan kita berpikir. God has given to some the ability to understand things that are difficult to understand. Tuhan memberikan kepada seseorang kemampuan untuk memahami hal-hal yang sulit dimengerti. And another gift is speech. Pemberian lainnya adalah berbicara. Some can preach and teach. Beberapa dapat berkhotbah dan mengajar. Another talent is
the talent of influence. Contoh yang lain lagi adalah pengaruh. Another one is time. Bagian yang lain adalah berbuat baik. And this is one we're going to talk more about through the sermon. Dan ini satu hal yang akan saya coba sampaikan dalam khotbah ini. Another is health. Yang lainnya adalah kesehatan. You know, not everyone enjoys good health. Tidak semua orang menikmati kesehatan yang baik. Another one is strength, physical strength. Ini adalah kekuatan fisik. One is money or material means. Berikutnya adalah harta atau kekayaan. And another is kindly impulses and affections. Jadi ada lagi yang perhatian, kasih dan juga kasih juga ya. Some people have the ability to understand and be able to reach people in a way that others can't. Beberapa mempunyai kemampuan mengerti orang lain dan menjangkau mereka lebih daripada yang lain. And we know that if we sit down to think about the different talents that God has given us, we could fill out a huge list. Kalau kita mau buat daftar akan kita dapati banyak hal yang dapat didaftarkan. For some it might be cooking, for some playing the piano. Beberapa mungkin memasak, yang lain mungkin main musik. So these are all the talents that God has given to us. Inilah talenta yang Allah telah berikan kepada kita. Some has more than others, Beberapa memiliki lebih dari yang lain, but we all have talents. tapi kita semua memiliki talenta. And God has given us the very talents that we have the ability to use. Dan Allah berikan talenta yang dapat kita gunakan sesuai kemampuan kita. Verse 16, 17, and 18 says, "Then he that had received the 5 talents went and traded with the same, and made them other 5 talents. And likewise he that had received 2, he also gained other 2. But he that had received 1 went and digged in the earth and hid his Lord's money." Ayat 16 sampai 18 berkata, "Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya." We see that the first and second servant, the one that had 5, the one that had 2, they went and they multiplied their talent. Kita bisa lihat bahwa hamba yang pertama dan hamba yang kedua, yaitu yang menerima 5 dan 2 talenta, melipat gandakan talenta yang mereka terima. And this is a great lesson for us. If we use our talents, we can multiply them. Jadi talenta yang dikaruniakan kepada kita, kita dapat melipat gandakan. God will open opportunities for us, and new ways in which we can serve him will be opened. Jadi Tuhan membuka kepada kita kesempatan untuk kita gunakan. But we find that the servant that had 1, he went, he digged in the ground, and he hid his Lord's money. Sementara hamba yang ketiga, yang menerima 1 talenta, dia malah gali lubang dan menyembunyikan uang tuannya. Now I ask the question, what does it mean to hide our talents? Pertanyaan bagi kita adalah apa maknanya menyembunyikan talenta kita? There are different ways in which we hide our talents. Ada berbagai cara untuk kita menyembunyikan talenta kita. One of them is simply by not using them. Salah satunya adalah dengan tidak menggunakannya. We may have a talent to sing, but we go through life and never use it. Kita mungkin punya talenta bernyanyi, tapi sebagaimana hidup berjalan, kita tidak pernah gunakan talenta itu. Another way that we hide our
talents is by complaining. Cara yang lain untuk menyembunyikan talenta kita adalah dengan mengeluh. A lot of people, they complain through life and do not use the talents that God has given them. They feel like, oh, they could have other opportunities, but they don't have them. Banyak orang menjalani hidup ini dengan mengeluh. Mereka mengeluh dengan kesempatan yang orang lain miliki, sementara dia tidak punya kesempatan untuk itu. And another way is making excuses. Yang lainnya banyak alasan. A lot of people will say, oh, I don't have the time. Mereka berkata, I'm saya nggak punya waktu. I'm too busy to do that. Ada harus ini dan harus itu. You know, we have to be careful making excuses when it comes to doing God's work. Kita harus hati-hati bila mana kita banyak alasan dalam bekerja bagi Tuhan. God does not accept any excuses. Tuhan tidak menerima alasan-alasan untuk menghindari pekerjaannya. And it's very interesting that in this parable, the servant that had one talent is the one that digged in the ground and hid his talent. Yang menarik dari perumpamaan ini adalah hamba yang menerima satu talenta itu menggali lubang dan menyembunyikan talentanya. You see in life, there are some that have 5 talents and don't use their 5 talents. Some that have 2 and don't use them. Ada juga orang yang punya 5 talenta tidak pernah digunakan, demikian juga yang punya 2 talenta tidak digunakan. But for this parable, Jesus uses the servant that had 1 talent. Tetapi untuk perumpamaan ini, Yesus menggunakan yang 1 talenta yang tidak menggunakan talentanya. And he did that with a purpose. Dan itu ada maksudnya. Because sometimes those that have 1 talent will complain and say, if I had 5 talents, I would be able to do a great work for the Lord. Sebab yang memiliki 1 talenta ini mengeluh karena dia hanya punya 1. Seandainya saya punya lebih dari 1, maka saya akan dapat bekerja bagi Tuhan. But if we are not using the 1 talent that God has given us, Tapi kalau kita tidak gunakan 1 talenta yang Tuhan telah berikan bagi kita, we wouldn't use the 5 talents if God had given us them. kita juga tidak akan gunakan 5 talenta kalaupun Tuhan berikan kepada kita. There's a verse in the Bible, it's Luke 16:10. Ada ayat dalam Alkitab yaitu Lukas 16 ayat 10. I'm sure you remember it. It says, he that is faithful in that which is least is faithful also in much. Mereka yang setia dalam perkara kecil, setia juga dalam perkara yang besar. And he that is unjust in the least is also unjust in much. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia juga tidak benar dalam perkara-perkara besar. So that's a very important principle. If we are unfaithful with the little things that God has given us, we will be unfaithful with much. Jadi satu prinsip yang penting bagi kita, bahwa jika kita tidak setia dalam perkara yang kecil, bagaimana kita dapat setia dalam perkara yang besar. Now let us continue. Mari kita lanjut. Verse 19, 20, and 21. It says, after a long time, the Lord of those servants cometh and reckoneth with them. And so he that had received 5 talents came and brought other 5 talents, saying, Lord, thou deliverest unto me 5 talents. Behold, I have gained beside them 5 talents more. His Lord said unto him, well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Ayat 19 sampai 21 berbunyi, lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan,
5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Amen. Now, notice it says, after a long time, the Lord of the servants commit. Perhatikan dikatakan sana, lama sesudah itu baru sang Tuan kembali. It's been about 2,000 years since Jesus went to heaven. Sudah sekitar 2000 tahun sejak Yesus kembali ke sorga. And he has not returned yet. Tapi dia belum kembali juga. Now we know he is coming soon. The signs tell us that. Kita tahu bahwa dia datang segera, tanda-tanda zaman menyatakannya. But Jesus has given us time enough to develop our talents. Tapi Yesus memberikan kepada kita waktu yang cukup untuk melipat gandakan talenta kita. When Jesus returns, none of us will be able to say, Lord, I didn't have time. Pada waktu Yesus datang nanti, tidak ada satupun dari kita yang berkata, aduh Tuhan, saya tidak punya waktu. So the Lord comes back and he's now going to reckon with his servants. Dan Tuhan datang dan dia akan membuat perhitungan dengan hamba-hambanya. And we see the one that had 5 talents, he doubled it. Kita lihat yang memiliki 5 talenta, dia lipat gandakan. And what did his Lord tell him? Thou good and faithful servant. Dan Tuhan ini memberikan pujian kepadanya. Hai hambaku yang baik dan setia. Thou hast been faithful over a few things, I will make you ruler over many things. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Again, we see that principle that if we're faithful in the little things, God will make us faithful over many things. Kita lihat prinsipnya kembali dinyatakan di sini bahwa jika setia kecil akan dipercayakan dalam perkara yang besar. We find in verses 22 and 23 that the same thing happened with the servant that had 2 talents. Dalam ayat 22 dan 23 ini kita lihat hal yang sama terjadi dengan hamba yang dipercayakan dengan 2 talenta. We're going to begin reading at verse 24. Kita akan baca ayat 24. It says, Then he which had received the 1 talent came and said, Lord, I knew thee that thou art an hard man, reaping where thou hast not sown and gathering where thou hast not strawed. And I was afraid and went and hid thy talent in the earth. Lo, there thou hast that is thine. Kita baca. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. You know, in verse 24, we find perhaps one of the most encouraging things in this parable. Baik, kita lihat dalam ayat 24, kita dapat pelajaran dari perumpamaan ini. Because it says there that the Lord reaps where he has not sown. Sebab dikatakan di sana dia menuai, yaitu tuannya menuai di tempat dia tidak menabur. Now this would seem as something bad. Kita lihat ini sepertinya sesuatu yang buruk, But it isn't. tapi tidak demikian. You see, we learn that God, first of all, he works with us. Pertama-tama kita perlu pahami bahwa Allah bekerja bersama kita. Second of all, he gives us talents, but he won't do the work for us.
Yang kedua, dia berikan kepada kita talenta, tapi dia akan bekerja bagi kita. We have a work to do. Yang kedua, dia berikan kepada kita talenta, tapi tidak semua dia kerjakan. Kita ada pekerjaan yang harus kita lakukan. God has already sowed and he is expecting to reap from us. Dia sudah memberikan kepada kita dan dia harapkan kembali dari kita. But he will not do the sowing that belongs to us. Oh, dia tidak menabur dan diharapkan dari kita hasilnya, dan dia menabur That he will not sow the portion that we have to sow. ya, dia tidak menaburkan apa yang harus kita taburkan. And so that leads us to our third lesson. Oleh karena itu kita belajar pelajaran ketiga, Where we are barren and empty in our life, yaitu di mana kita adalah tandus, ya, tandus dan mandul dalam kehidupan kita. we can become fruitful. Kita dapat menjadi berbuah. God sees our potential for great things. Allah melihat potensi dalam hidup kita untuk hal-hal besar. So that should encourage us that God doesn't leave us where we are. He expects us to reach high standards. Ini dapat membuat kita semangat, mendorong kita karena dia dapat mengangkat kita untuk mencapai yang tidak dapat kita capai. In verse 25, the servant said, I was afraid and went and hid my talent in the earth. Dalam ayat 25 dikatakan, saya takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. You know, a lot of people do not use their talents because they are afraid. Saudaraku dalam Tuhan, banyak orang yang tidak menggunakan talentanya karena takut. But there's a little saying that I found one day and it touched me. Ada sebuah pepatah yang saya dapatkan dan itu menjamah hati saya. And it goes like this. Demikian bunyinya. I can't do it, never yet accomplished anything. Saya tidak dapat melakukannya dan tidak pernah menyelesaikan apapun. I will try has performed wonders. Saya akan coba untuk membuat hal-hal yang menakjubkan. You see, if we say that we cannot do it, we will never try. Kalau kita berkata, saya tidak dapat lakukan, kita tidak akan coba. But if we try, we can perform wonders. Tapi kalau kita coba, kita dapat melakukan hal-hal yang menakjubkan. Now, let us look at what the Lord's answer was. Mari kita lihat apa yang Tuhan berikan jawabnya kepada hamba itu. His Lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sowed not, and gather where I have not strawed. Thou oughtest therefore to have put my money to the exchangers, and then at my coming I should have received mine own with usury. Ayat 26 sampai 27. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. God calls the servant a wicked and slothful servant. Dikatakan kepada hambanya yang menerima satu talenta ini, hai kamu hamba yang jahat dan malas. If the Lord were to look at our lives, would he say the same to us? Jika Tuhan melihat hidup kita, apakah yang dia lihat dalam kehidupan kita? Are we slothful or lazy when it comes to God's work? Adakah kita jahat atau malas dalam pekerjaan Tuhan? Verse 28 and onward says, Take therefore the talent from him and give it unto him which hath 10 talents. For unto everyone that hath shall be given, and he shall have abundance.
But from him that hath not shall be taken away, even that which he hath. And cast ye the unprofitable servant into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Kita baca ayat 28 sampai 30. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Here we learn another lesson. If we do not use our talents, we will lose them. Di sini kita dapat pelajaran lagi yang lain, yaitu bahwa jika kita tidak gunakan talenta kita, kita akan kehilangan atau diambil dari kita. And we see that the talent was given to someone that was faithful. Dan talenta tersebut diambil dari kita dan diberikan kepada yang setia. We see that a lot of people in this world have a great opportunity of doing something for the Lord. Kita lihat bahwa di dunia ini banyak orang yang mempunyai kesempatan untuk bekerja bagi Tuhan. But they neglect to do it. Tapi mereka tidak mau melakukannya. And so God gives that opportunity to someone who is already faithful to him. Jadi Tuhan mengambil dan memberikannya kepada orang yang sudah setia kepadanya. And those that neglected to take the opportunity lose it. Dan mereka yang tidak mau bekerja akhirnya kehilangan talentanya. Now I want to ask you all tonight, or today, it's night here for me. What is one talent that we all have? Pertanyaan bagi kita semua hari ini, termasuk juga yang di media Zoom. Apakah satu talenta tersebut yang diberikan kepada kita? There is one talent that we all have. Ada satu talenta yang kita semua miliki. And that talent is time. Dan talenta tersebut adalah waktu. Now, in English, we have the saying, an idle mind is the devil's workshop. Dalam bahasa Inggris ada pepatah yang berbunyi, pikiran yang tidak digunakan adalah tempat kerja setan. So if we're not using our time for something productive or good, Satan will find something for us to do. Jadi kalau kita tidak menggunakan waktu kita untuk sesuatu yang bermanfaat atau produktif, maka setan akan gunakan kita untuk melakukan yang lain. Now I would like to propose to you today a good plan, a good way to start making good use of your time. Karenanya saya akan memberikan usulan bagi kita semua agar kita dapat menggunakan waktu kita dengan baik. Baik, saudara sekalian, mari kita ikuti bacaan yang sebelah kanan. Hanya 1 jam sehari, sepertinya tidak banyak, sepertinya tidak layak untuk disebutkan. Namun mari kita pertimbangkan sedikit. 1 jam sehari boleh berarti lebih dari yang kita kira. Dalam setahun, waktu tersebut mewakili 365 jam. Ya, 1 jam sehari, setahun sama dengan 365 jam. Dan jika dihitung 16 jam untuk 1 hari terjaga, maka 365 jam berarti hampir 23 hari. Kini, waktu adalah milik yang harus dipisahkan demi sesuatu yang lain. Memang ini merupakan bagian besar dari modal yang kita gunakan untuk berdagang. Kita memberikannya dan tenaga, dan sebagai imbalannya kita mendapatkan pendidikan, uang, ketangkasan, dan hampir semua hal berharga lainnya. Maka, berhati-hati dalam penggunaan waktu adalah penghematan yang bijaksana. Seseorang yang membuat banyak orang takjub dengan pencapaiannya pernah ditanya,
Bagaimana dia berhasil melakukan begitu banyak hal? 1 tahun, jawabnya. Memiliki 365 hari atau 8.760 jam. Dalam waktu berjam-jam, hal-hal besar dapat dilakukan. Kura-kura yang lambat melakukan perjalanan jauh tanpa membuang waktu. Next. Bayangkan saja berapa jumlah yang dibaca dalam 1 jam setiap hari dalam setahun. Anda dapat dengan mudah membaca 1 halaman kertas biasa dalam 20 menit. Dan dengan kecepatan tersebut, dalam 365 jam, Anda dapat menyelesaikan tidak kurang dari 1095 halaman. Dan misalkan materi tersebut dicetak dalam halaman-halaman kecil, katakanlah masing-masing 300 kata, bacaan harian Anda selama 1 jam dalam setahun akan mencakup sekitar 12.000 halaman. Mengenai buku-buku yang dapat dibaca pada tahun ini, hendaklah setiap orang menentukan pilihannya dengan mengingat bahwa seseorang dikenal melalui pergaulan yang mereka jalani dan bahwa untuk menjalani kehidupan yang mulia, seseorang harus bergaul sebanyak mungkin dengan yang mulia. Daripada membaca, misalkan seseorang mulai menulis, 1 jam sehari akan memberikan hasil yang sama luar biasa. Bahkan aturan singkat, tidak ada hari tanpa 1 baris tulisan telah menghasilkan produksi yang berjilid-jilid. Bisa dikatakan hampir sama dengan perpustakaan. Next. Memang benar, hasil apa yang bisa dicapai dengan kerja keras sehari-hari dalam bidang apapun. 1 jam dalam setiap hari, kata penulisnya, menghentikan kegiatan yang tidak penting. Jika digunakan dengan tepat, akan memungkinkan seseorang yang memiliki kemampuan biasa untuk melangkah lebih jauh dalam menguasai suatu ilmu pengetahuan. Itu akan membuat orang bodoh menjadi orang yang berpengetahuan luas dalam waktu kurang dari 10 tahun. Dalam musik, berlatihlah 1 jam setiap hari, akan membawa hasil yang jauh dalam setahun. Namun perlu diingat bahwa berlatih harus dijalani dengan perhatian yang ketat. Adalah bijaksana untuk menghabiskan 1 jam sehari untuk berolahraga. Dalam 1 jam seseorang dapat tanpa terburu-buru berjalan sejauh 3 mil. Dengan kecepatan ini, berjalan kaki dalam setahun berarti lebih dari 1000 mil. Jika kita hanya punya waktu luang 1 jam sehari, apa cara terbaik untuk memanfaatkannya? Mungkin penggunaan terbaiknya adalah duduk dan berpikir. Misalkan kita berhenti total selama 1 jam setiap hari dan berpikir, apa yang saya lakukan? Apa akhir dari semua kesibukan ini bagiku? Bagaimana aku dapat bertindak sedemikian rupa, sehingga ketika aku keluar dari dunia ini, keadaanku akan menjadi lebih baik karena aku berada di dalamnya? Pemikiran dan perencanaan ini akan menjadikan kita berkarakter lebih baik, mempersiapkan kita menghadapi masa depan, siap menghadapi apapun yang mungkin terjadi, dan mempersiapkan kita untuk tugas-tugas yang akan datang. Dengan demikian, 1 jam sehari yang dihabiskan akan menjadi titik terang sepanjang tahun. Anda mengatakan bahwa mudah untuk berbicara tentang menghabiskan 1 jam sehari untuk apapun dan mudah untuk memulainya, tetapi sangat sulit untuk mempertahankannya. Memang benar, namun keajaiban yang tiada habisnya dapat dihasilkan dengan menggunakan kemauan manusia. Kami semua sangat mengeluh, kata Seneca, karena singkatnya waktu, namun kita mempunyai lebih dari yang kita tahu apa yang harus kita lakukan. Hidup kita dihabiskan dengan tidak melakukan apapun atau tidak melakukan apapun yang seharusnya kita lakukan. Kita selalu mengeluh bahwa hari-hari kita hanya sedikit dan bertindak seolah-olah hari-hari kita tidak akan ada habisnya. 1 jam sehari selama setahun
yang terbuang sia-sia karena bermalas-malasan atau melakukan hal-hal yang bodoh berarti mengorbankan semua keuntungan yang baru saja disebutkan. Dan siapapun yang terus bermalas-malasan atau melakukan kebodohan selama setahun biasanya akan berakhir dengan kemalasan atau kebodohan seumur hidup. This little reading I found in a Seventh Adventist Bible, a storybook. Kita baca, saya temukan dalam cerita Alkitab. And I thought it was so beautiful. Dan saya lihat ini sungguh baik. We see there the value of 1 hour a day for a year. Kita dapat melihat nilai dari 1 jam sehari selama setahun. If we took 1 hour a day and spent that time in writing, what would be the result? Jika kita mengambil waktu 1 jam sehari selama setahun untuk menulis, kita akan lihat bagaimana hasilnya. It shows us the different things that we could do with our time and the great achievements we could achieve. Bacaan ini mengingatkan kita bagaimana apa yang dapat kita lakukan secara terus-menerus hingga pada akhirnya mencapai sesuatu yang besar pada akhirnya. Brothers and sisters, I want to end with a quote from Sister White. Saya akan akhiri dengan sebuah kutipan dari Roh Nubuat. And it is from Christ Object Lessons, page 331. Terdapat dalam Christ Object Lessons, halaman 331, paragraf 3. It says, many whom God has qualified to do excellent work accomplish very little because they attempt little. Thousands pass through life as if they had no definite object for which to live, no standard to reach. Such will obtain a reward proportionate to their works. Dikatakan, banyak orang yang Allah telah perlengkapi untuk melakukan pekerjaan luar biasa hanya menghasilkan sedikit hasil, karena mereka hanya berusaha sedikit. Ribuan orang menjalani kehidupan seolah-olah mereka tidak mempunyai tujuan hidup yang pasti, tidak ada standar yang harus dicapai. Orang yang demikian akan memperoleh pahala yang sepadan dengan pekerjaannya. Brothers and sisters, let this not be your case. Saudaraku dalam Tuhan, janganlah ini terjadi bagi kita. I appeal to you today to use your time wisely. Saya menghimbau kepada kita semua untuk menggunakan waktu kita dengan bijak. Set high standards to reach. Buat standar untuk kita capai. The Lord will bless you if you use your time for His work. Tuhan akan memberkati kita bila kita menggunakan waktu untuk pekerjaannya. I remember reading a little phrase. Sorry, come again. I remember reading a little phrase once. Saya mengingat membaca sebuah pepatah pada suatu waktu yang lalu. It said, shoot for the moon, even if you miss, you'll fall among the stars. Dikatakan, tujukan ya kita punya target kita ke bulan ya. Kalaupun tidak nyampe, kita akan jatuh di antara bintang-bintang. And the lesson is that we have to aim high. Ya, artinya kita harus coba capai yang tertinggi, buat standar yang tinggi. Even if we do not reach it, we would have reached a high standard. Karena kalaupun kita tidak bisa mencapai yang tinggi tersebut, tapi karena kita sudah berusaha mencapai yang tinggi, kita akan tiba di daerah yang tinggi juga sebenarnya. But brothers and sisters, Christ has promised that by His help, we can reach the standard. Jadi Yesus menyatakan kepada kita bahwa dengan bekerja baginya, kita dapat mencapai standar tersebut. We can grow up into the full stature of Christ. Kita dapat bertumbuh menjadi seperti Kristus sepenuhnya. And I believe that a good way to start using our time wisely
is to make a commitment to spend 1 hour a day for a year doing something good. Dan karenanya untuk mencapai itu kita perlu sisihkan waktu 1 jam sehari untuk melakukan sesuatu yang baik. So brothers and sisters, I would like to make that appeal that you will make that commitment with me to take 1 hour a day and choose something worthwhile to do. Karenanya saya menghimbau kepada kita semua agar menyisihkan 1 jam 1 hari dan membuat sesuatu target sehingga pada waktu kita di 1 tahun itu kita dapat mencapai sesuatu yang baik. And don't spend that time in only doing something good for yourself, but something that will benefit others. Dan yang kita pilih tersebut jangan hanya untuk diri sendiri, tapi kalau boleh juga untuk dapat menjadi kebaikan bagi orang lain juga. Remember to use your talents for the Lord. Ingat untuk gunakan talenta kita untuk kemuliaan Tuhan. If not, you will lose them. Jika tidak, kita akan kehilangan. At this time, let us bow our heads and ask the Lord to help us in this endeavor. Mari kita berdoa. Loving and gracious Father which art in heaven, Bapa kami yang di sorga, we ask you to help us, Lord, to use our time wisely for you. tolong kami ya Tuhan untuk menggunakan waktu kami dengan bijak. And not only our time, but all of the talents that you have entrusted to us. Dan tidak hanya waktu kami, tapi juga seluruh talenta yang Engkau telah percayakan kepada kami. Help us to be like the faithful servants in the parable. Tolong kami menjadi hamba-hamba yang setia dalam perumpamaan talenta tersebut. To use our talents for your honor and glory and to multiply them. Dan menggunakan talenta kami untuk kemuliaan Engkau ya Bapa dan melipat gandakannya. To be faithful in the little things, because you have promised if we're faithful in the little things, you will make us ruler over many things. Dan biarlah kami setia dalam perkara kecil, sebab Engkau telah nyatakan, bila mana kami setia dalam perkara kecil, Engkau akan percayakan kepada kami perkara-perkara yang besar. Help us, Father, to not be like the slothful servant who hid his talents. Tolong kami ya Bapa agar tidak menjadi hamba yang jahat dan malas, yang menyembunyikan talentanya. And if, Lord, we have hid our talents, we ask you to forgive us. Dan bila mana ada dari kami yang telah menyembunyikan talenta kami, ampuni kami. Help us to take these talents and develop them for you. Tolong kami untuk mengambil kembali talenta itu dan mengembangkannya untuk Engkau. Lord, I pray that you be with the brethren and sisters there in Indonesia. Ya Bapa, hamba-Mu berdoa bagi umat-umat-Mu yang ada di Indonesia. May you continue to lead them and bless them. Kiranya Engkau terus pimpin mereka dan berkati mereka. May they continue to be lights in their communities. Agar mereka menjadi terus komunitas mereka. To teach those around them of the health message and of the way of the message of salvation. Untuk mengabarkan kesehatan dan keselamatan. Lord, I pray that you will one day make us be able to meet, if not in this earth, in heaven above. Ya Tuhan, kami berdoa agar pada suatu waktu nanti kami dapat bertemu, jika tidak di dunia ini, di sorga nanti. And I pray that you will keep us and keep us faithful. Dan katanya, peliharakan kami ya Tuhan, dan tetaplah kami setia. This we pray in Jesus' name. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amen. Amin.